so far when you gotta head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Puji Lestari. Nanti saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu yang pertama ada Ulfa Angelina Agustiani dan yang kedua ada Puspa Widya Ningrum. Selanjutnya, definisi pendapatan. Pendapatan dapat didefinisi dari beberapa konsep. Yang pertama, yaitu konsep aliran musik. Adalah pendapatan merupakan aset. Yang kedua, konsep aliran keluar. Aliran ini menganggap bahwa pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Yang ketiga, secara netral. Pendapatan merupakan produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Dari beberapa definisi di atas dapat didaftar karakteristik-karakteristik atau kata-kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung. Yang membentuk pengertian pendapatan adalah yang pertama, adalah aliran masuk atau kenaikan aset, yang kedua kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus, yang ketiga pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban, yang keempat suatu entitas, yang kelima produk perusahaan, yang keenam pertukaran produk, yang ketujuh menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya, kenaikan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Patton dan Littleton menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap. Yang ketiga, hadiah, donasi atau temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Yang kelima, penyediaan dan atau penyerahan produk barang dan jasa. FASB mengisyaratkan jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. Selanjutnya, operasi utama berlanjut. Pengertian operasi utama dalam hal ini lebih dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk mendatangkan laba, dan bukan untuk membatasi jenis produk menjadi produk utama dan produk samping. Selanjutnya, pendapatan adalah berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah sebuah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Kemudian, pendapatan adalah sebagai untung. Seperti pendapatan, kata-kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah yang pertama adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih, yang kedua transaksi periferal atau insidental, yang ketiga yaitu selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Nah, selanjutnya FASB merinci lebih lanjut transaksi, kejadian, atau keadaan yang menimbulkan untung menjadi 4 sumber atau karakteristik, yaitu yang pertama, periferal dan insidental, yang kedua, transfer non-timbal balik, yang ketiga, penahanan aset, dan yang keempat, faktor lingkungan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan. Bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui atau dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Selanjutnya, pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Selanjutnya, realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk baik produk yang telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep realisasi, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu
yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau belum terbentuk. Selanjutnya, konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian atau event yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya kontrak penjualan. Yang kedua, yaitu penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar atau kas, setara kas, maupun piutang. Selanjutnya, FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan atau untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, yang kedua terbentuk atau terhak. Kemudian pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, keterukuran nilai aset, yang kedua adanya suatu transaksi, yang ketiga proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Selanjutnya, pada saat kontrak penjualan bisa terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan atau bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Titik A. Pada titik ini pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang dipenuhi, pendapatan belum bisa diakui pada saat tersebut. Kemudian titik antara P dan T, di mana pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Kemudian pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya berikut merupakan konsep pembentukan pendapatan. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu kemudian selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya dalam industri konstruksi bangunan, biasanya produk semacam itu diperlakukan sebagai proyek dan dilakukan atas dasar kontrak. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Metodenya yaitu ada dua ya teman-teman. Yang pertama metode persentase penyelesaian dan yang kedua metode kontrak selesai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Puspa Widianingrum. Pada gambar 8.2, penentuan saat seperti ini berarti mengakui pendapatan secara bertahap di titik antara A dan P atau sekaligus di titik P. Karena pembuatan produk dilaksanakan atas dasar kontrak, tahap PT dan TB tidak relevan lagi dan proses pembentukan pendapatan dapat dilukiskan kembali dalam gambar 8.3. Gambar 8.3. Contoh pembentukan pendapatan dalam industri konstruksi. Pada gambar 8.3, kalau seluruh pendapatan diakui di titik E bersamaan dengan penyerahan produk atau metode kontrak selesai, kemungkinan terjadi ketidakseimbangan volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahun. Hal ini terjadi kalau proyek-proyek tidak terjadi secara merata antar tahun atau nilai-nilai proyek tiap tahun sangat fluktuatif sementara perusahaan tetap menggunakan periode sebagai takaran pengukuran dan pelaporan laba. Suatu alternatif untuk memecahkan masalah ini adalah penggunaan proyek atau angkatan produksi sebagai wadah atau takaran penentuan laporan laba, bukannya periode waktu. Operasi perusahaan yang harus disusun sebelum proyek selesai dan diserah terimakan adalah suatu fisis dan akumulasi kos sampai tanggal statement. Metode di atas semakin didukung kelayakannya untuk kontrak-kontrak yang pembayarannya ditentukan dengan sistem cost plus, yaitu harga kontrak yang akhirnya dibayar adalah sebesar cost total ditambah persentase tertentu dari cost total tersebut. Pendapatan tersebut bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan angkutan. Walaupun kontrak konstruksi menetapkan adanya harga yang pasti, hasil pekerjaan belum pasti sehingga kos bagi perusahaan kontraktor juga tidak pasti. Karena hal inilah pengukuran pendapatan atas dasar tingkat penyelesaian produk yang diteliti tidak merupakan praktik umum dalam industri konstruksi. Metode kontrak selesai lebih umum digunakan. Nah, selanjutnya
Berkaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai fungsi kegiatan produksi adalah masalah akresi, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah. Dari definisi, akresi memenuhi pengertian pendapatan karena aset telah bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut secara objektif. Selanjutnya ada apresiasi. Mirip dengan akresi adalah apa yang disebut apresiasi, yaitu selisih nilai wajar pasar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Dibanding apresiasi kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Apresiasi bukan merupakan transaksi, apresiasi tidak objektif. Selanjutnya, penghematan kos. Dua pos yang bersangkutan dengan proses pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan, yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal atau pengukuran. Oleh karena itu, mengakui pendapatan pada tingkat ini sama saja dengan mengantisipasi pendapatan. Selanjutnya, pada saat produksi selesai, ini berarti pendapatan diakui di titik P dalam gambar 8.2 yang merupakan akhir tahap produksi. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi dan pada saat produk selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Selanjutnya pada saat penjualan. Penjualan adalah saat yang paling kritis di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi atau perdagangan barang-barang karena pada saat penjualan adalah di mana uang sangat berharga dan kegiatan penjualan puncak dari segala kegiatan yang ada di perusahaan atau kata lainnya adalah tujuan akhir dari upaya suatu perusahaan. Akan tetapi ada masalah yang timbul dari penjualan tersebut, kegiatan administratif, perbaikan barang dan penggantian barang yang rusak dengan kemungkinan barang dikembalikan. Dan sebagian masalah di atas ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang pertama ada kembalian dan potongan tunai. Mengembalikan barang yang rusak dicatat dengan membalik jurnal yang telah dibuat saat penjualan dengan total jumlah rupiah yang kembali sama juga dengan akun-akun kontra lainnya yang berhubungan dengan pengembalian dicatat serupa. Ada juga pembuatan perjanjian dengan pembeli contohnya dengan menggunakan kontrak tentang pengembalian barang dalam periode tertentu seperti pengenalan pada barang baru. Potongan tunai adalah potongan yang ditawarkan penjual pada saat terma, contohnya 2/10 N/30. Potongan tunai juga tidak menghalangi adanya pengakuan pada suatu pendapatan. Nah, berikut merupakan syarat pendapatan yang dapat diakui pada saat perusahaan menjual produk yang dapat dikembalikan atau FASB. Yang pertama, harga jual cukup pasti dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah ketika terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembelian benar-benar secara substansif. Yang kelima, penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan masa datang menjadikan pembeli mampu menjual produk yang bersangkutan. Yang keenam, jumlah rupiah kembalian dapat ditaksir secara layak. Yang kedua, ada kos purna jual. Jika kos purna jual juga dipilih sebagai cara yang tepat, prosedur yang akan digunakan adalah dengan mendebit jumlah rupiah kos kegiatan dan mengkredit jumlah rupiah yang sama dalam akun cadangan penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga, kerugian piutang. Piutang menjadi bukti yang pas untuk realisasi pendapatan dikarenakan piutang bukan sebagai alat pembayaran yang pas untuk mengatur pendapatan. Intinya, piutang tidak diakui untuk mengukur berapa pendapatan yang pasti ada, dikarenakan juga ada faktor dalam kerugian piutang. Kerugian piutang dapat dicegah dengan membentuk cadangan kerugian piutang seperti yang dijelaskan pada kos purna jual.
Yang keempat, transaksi penjualan. Transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan sudah terjadi jika produk dan kontrak penjualan telah ditransfer ke pembeli dan penjual sudah mendapatkan imbalannya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelina Gustiani dari Pendidikan Akuntansi semester 5. Selanjutnya, ketentuan dapat diakui pendapat dari penjualan barang terdapat dalam PSAK nomor 23. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pada saat kas terkumpul. Pengakuan dasar saat kas telah terkumpul pada saat penjualan barang dan jasa yang telah diserahkan dan dilaksanakan, tetapi kas baru saja akan diterima secara berkala pada waktu yang cukup panjang. Intinya, pendapatan suatu periode diakui atas dasar kas yang telah diterima dalam satu periode. Yang pertama, jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Penerimaan kas pada pengakuan ini terjadi pada saat konsumen menerima jasa dari penjual dan dibayar pada saat itu juga. Contohnya adalah perusahaan angkutan dan bioskop. Yang kedua, jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Pada penerimaan kas dalam jangka panjang ini mempunyai kontrak yang lumayan lama dan pendapatan diakui dalam satu periode. Contohnya seperti perusahaan penyewaan ruang atau bangunan. Yang ketiga, argumen pendukung. Ada 3 pertimbangan yang berkaitan. Yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengasur makin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih. Yang ketiga, kas purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan biaya. Yang ketiga, purna jual terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Inti dari ketiga pertimbangan di atas adalah penjualan angsuran tidak ada alasan yang kuat untuk mengakui dasar kas pendapatan. Selanjutnya 4 alasan penyangga. Patton dan Littleton, pengakuan pendapatan kas kurang didukung dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang masuk karena jasa dan barang mempunyai kedudukan yang sama. Yang kedua, belum tentu pelunasan piutang perusahaan jasa lebih merugikan daripada perusahaan dagang. Akan tetapi perusahaan jasa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya jasa yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan, tidak seperti barang dagangan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan atas dasar saat penyerahan jasa menjadi pengakuan yang lebih unggul. Yang kelima, prosedur akuntansi dasar kas. Patton dan Littleton pada tahun 1970 menggambarkan prosedur akuntansi untuk mencapai penandingan yang tepat. Yang pertama, kontrak penjualan angsuran dan pengiriman seluruh barang perusahaan. Pengirim barang kas pada debit sejumlah 60 juta. Pada kredit sediaan barang dagangan jumlah 60 juta. B. Perusahaan menerima uang muka atau angsuran. Kas di debit sejumlah 5 juta. Penjualan dasar kas sejumlah 5 juta kepada kredit.
C. Nilai kontrak penjualan angsuran sejumlah 100 juta dan kas yang diterima suatu periode sejumlah 40 juta atau 40%. Kos barang terjual dasar kas sejumlah nilai kontrak penjualan angsuran sejumlah 100 juta dan kas yang diterima suatu periode sejumlah 40 juta atau 40%. Kos barang terjual dasar kas 40% kali 60 juta adalah 24 juta pada debit. Pengiriman barang dasar kas 24 juta pada kredit. D. Akhir periode, kas dari penjualan sudah diterima, tetapi barang belum dikirim, maka kos barang harus ditaksir dan ditambahkan ke kos barang terjual dasar kas. Pada akhir periode, perusahaan menerima angsuran sejumlah 20 juta, tapi barang dengan kos taksiran sejumlah 12 juta atau belum dikirim. Kos barang terjual dasar kas sejumlah 20 juta pada debit, utang pengiriman barang dasar kas 20 juta pada kredit. 6. Biaya administrasi dan penjualan. Pengakuan pendapatan dari biaya administrasi dan penjualan adalah ketika kos menerima kas sudah diterima dan biaya-biaya lain yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lainnya. Tetapi kos biaya administrasi dan penjualan tetap akan dibebankan ke pendapatan biaya. Jika penjualan dipecah dan diakui menjadi yang sudah diterima dan belum diterima oleh kos pendapatan penjualan tersebut, juga harus dipecah dan dibebankan secara proporsional. 7. Saat pengakuan penjualan jasa, sulit menentukan kriteria realisasi dengan mengenali kejadian atau kegiatan yang menandai bahwa penyerahan jasa telah terjadi dan selesai. Contohnya, pada perusahaan transportasi, rekreasi, rumah makan, telepon, hotel, persewaan gedung, dan usaha lainnya. Biaya kos langsung terbayar pada saat itu juga. Sesaat setelah penjualan jasa sudah diterima, seperti yang sudah dijelaskan pada jasa jangka pendek dan jangka panjang. 8. Pedoman Umum Pengakuan Pendapat atau SFAC nomor 5. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan ke konsumen. Selanjutnya, kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman. Pendapatan dapat diakui pada saat diterima dan pengiriman. Selanjutnya, jika produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk. Selanjutnya, jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti. Pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti, tanpa biaya tambahan yang berarti. Pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produk atau pada saat harga aset tersebut berubah. Selanjutnya, produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas. Pendapatan atau untung dan rugi dapat diakui pada saat transaksi telah selesai. Selanjutnya, ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan. Pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul.
Prosedur pengakuan. Kaidah pengakuan pada saat kontrak penjualan. Kegiatan internal yang terlibat penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka, atau kegiatan produksi internal belum terjadi. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan. Pendapatan belum diakui. Surat kontrak dan penerimaan bukti sektor bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Kaidah pengakuan selama proses produksi secara bertahap atau sudah ada kontrak penjualan. Kegiatan internal yang terlibat penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead, pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, penagihan atau billing, penyusunan akhir tahun. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, menyiapkan dan pengiriman surat penagihan, penyusunan akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos. Kaidah pengakuan pada saat produksi selesai atau sudah ada kontrak penjualan atau order pembelian atau belum. Kegiatan internal yang terlibat pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang, penyesuaian akhir tahun. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan belum ada kontrak. Yang pertama, penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan atau penyesuaian akhir tahun. Syarat cukup pasti terrealisasi harus dipenuhi. Sudah ada kontrak, penyerahan barang yang bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Kaidah pengakuan pada saat penjualan. Kegiatan internal yang terlibat penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi, penyiapan atau pengiriman faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat FOB shipping, PowerPoint atau FOB destination, penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian atau penjualan. Kaidah pengakuan pada saat kas terkumpul sudah ada kontrak dan barang telah terkirim. Kegiatan internal yang terlibat pengiriman surat tagihan, angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain atau transfer via bank, penyesuaian akhir tahun. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, penerimaan kas didukung nota pembayaran atau bukti transfer, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Selanjutnya 10 penyajian. Masalah yang berkaitan dan penyajian terdapat adalah pemisahan antara pendapat atau untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Kesimpulan. Teori tentang pendapatan menyangkut masalah definisi, pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan. Pendapat dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Intinya, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Bedanya pendapatan dan untung adalah ditunjukkan untuk kepentingan pengungkapan atas dasar sumber pendapatan, bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Untuk diakui, pendapatan harus terrealisasi dan terbentuk. Pendapatan terbentuk dengan adanya kegiatan dari suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pendapatan terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi pertukaran. Pengakuan pada saat kontrak atas dasar kemajuan produksi, pada saat produksi selesai, dan pada saat kas terkumpul merupakan penyimpangan dari pengakuan standar atas dasar penjualan
Apabila periode pelunasan cukup lama, maka akan terjadi biaya yang cukup besar setelah penyerahan barang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.